Shalom, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Natal kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah dengan setia mengiringi Yesus sampai saat ini. Kenapa saya katakan sampai saat ini? Karena kedepannya kita tidak bisa tahu dengan pasti apakah benar kita nanti dapat setia sampai akhir kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Nah, sesuai dengan tema yang diberikan oleh dari GSKI Pusat, maka tema firman Tuhan pada hari ini juga saya ambil sesuai dengan yang diberitakan dari pusat, yaitu setia sampai akhir. Tema firman Tuhan ini kemarin sudah dibicarakan juga oleh Bapak Gembala, ya, di mana setia sampai akhir ini memang benar-benar harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini semua umat manusia di dunia, khususnya umat Kristiani, merayakan Natal. Natal tidak terlepas atau tidak bisa dipisahkan dari apa yang namanya kesukaan besar dan kasih setia Allah kepada umat manusia. Karena Yesus lahir dan datang ke dunia ini, Dia mau menyelamatkan Bapak Ibu sekalian supaya kita semua dapat bersama-sama dengan Dia nanti kelak di langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, firman Tuhan sebelum saya lanjutkan, kita akan baca dari 2 Korintus 13 ayat 11. Saya akan bacakan firman Tuhan ini yang terdapat di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 yang mengatakan, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sudah mempertontonkan, mendemonstrasikan kasih setianya sampai akhir kepada kita semua, kepada umat manusia di seluruh dunia. Ujian kesetiaan daripada Tuhan Yesus itu dimulai pada saat Dia mau memberitakan kabar baik kepada umat manusia. Nah, di dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan 11 dikatakan, Ia dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, ini bentuk ujian
kesetiaan yang bukan saja berlaku bagi Yesus, tetapi juga bagi saudara dan saya. Iblis atau si pencoba itu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Iblis tahu persis. Setelah Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dikatakan di dalam Alkitab, maka laparlah ia. Dan iblis mempergunakan kesempatan ini untuk mencobai Yesus. Dan dia berkata, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Kira-kira bisa nggak ya Yesus pada saat itu mendemonstrasikannya kepada iblis? "Hei, lu jangan main-main iblis ya. Lu bilang supaya roti-roti ini, batu-batu ini aku ubah jadi roti." Bisa. Pasti saya yakin Yesus bisa mengubah batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang dikatakan oleh Yesus ini menjadi hal yang paling penting bagi kita. Dan Yesus berkata, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah." Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kemiskinan, kelaparan yang terjadi dalam rumah tangga kita itu bisa menyebabkan kita tidak setia kepada Allah. Bukankah ada banyak orang kita lihat bahwa di tengah situasi yang menghimpit kehidupannya, di mana orang tersebut tidak punya uang untuk membeli sesuatu, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, dan tiba-tiba ada orang yang datang kepadanya, "Percuma kamu ngikut Yesus, buktinya kamu lapar, buktinya kamu miskin. Mendingan tinggalkan saja tuh Yesusmu yang kau sembah itu. Ikut aku. Jalan bersama dengan aku. Nih, aku kasih uang kepadamu. Kalau engkau mau murtad dan menyangkal Tuhanmu itu." Banyak hal ini terjadi. Murtadin-murtadin ini ada karena terhimpit ekonomi. Karena diiming-imingi oleh hal-hal yang mungkin bisa membangkitkan kehidupan rumah tangganya, bisa merubah ekonomi rumah tangganya, sehingga Yesus yang setia kepada saudara dan saya itu sudah tidak diingat lagi dan ditinggalkan dalam hidupnya. Kelaparan seringkali membuat seseorang itu meninggalkan Yesus. Karena dia beranggapan, ngapainlah aku ikut Yesus. Tiap minggu aku datang ke gereja, aku bersekutu dalam persekutuan doa. Toh hidupku begini-begini aja dari tahun ke tahun, dari Natal ke Natal. Ingat, Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah itu yang telah menjelma menjadi manusia adalah sang juru selamat yang saudara dan saya sembah, yaitu Yesus Kristus yang telah lahir, yang kita telah peringati pada hari ini, kelahiran Tuhan Yesus dengan Natal yang biasanya
orang merayakannya dengan pesta pora, dengan makanan-makanan yang wah. Tetapi kita harus menyadari bahwa manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. Cobaan yang kedua. Kemudian iblis membawa Yesus ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu iblis berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menandang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering kali dalam hidup kita ini pengharapan kita hilang kepada Tuhan. Kita tidak bisa dalam hidup kita ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan, karena yang tadi saya sudah katakan, hidup kita begini-begini terus. Dan seringkali dalam hidup kita ini, kita mencobai Tuhan dengan kelakuan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus berkata kepada iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ini dengan jelas dikatakan oleh Yesus kepada iblis agar dia jangan mencobai Tuhan Allahmu, karena Tuhan Allahmu yang kamu mungkin tidak sembah dan kamu sudah murtad, dia adalah Allah alam semesta jagat raya ini. Itulah sebabnya Yesus mengatakan kepada iblis, "Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Ini juga berlaku bagi kita. Jangan sekali-kali kita mencobai Tuhan Allah kita dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapannya. Mungkin seringkali hidup kita ini tidak menyenangkan hati Tuhan, dan kita pikir bahwa Tuhan tidak melihat. Disitulah kita sedang mencobai Allah. Karena kita beranggapan, tidak ada yang tahu, Tuhan pun tidak tahu. Maka kita lakukanlah hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Jangan engkau mencobai Allahmu." Yang terakhir, iblis berkata kepada Tuhan Yesus, atau dengan kata lain, iblis membawa Yesus ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Bayangkan, semua kerajaan dunia diperlihatkan kepada Yesus. Dengan segala kemegahannya, Yesus dibawa ke puncak gunung, diperlihatkan oleh iblis kerajaan dunia itu dan segala kemegahannya. Dan iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jikalau kamu sujud menyembah aku." Ini cobaan yang luar biasa. Bukankah ada banyak orang
Dikala kesusahan yang begitu menghimpit dirinya, mengganggu rumah tangganya, tiba-tiba ada orang datang kepadanya, "Hai, mendingan kamu ke Gunung Kemuskus. Di sono ada penyembahan berhala. Ya, kalau kamu ingin kaya, datang ke sana. Minta di sana. Ya, maka apa yang engkau impikan, apa yang engkau engkau inginkan dalam hatimu, pasti akan terkabulkan." Itu Gunung Kemuskus adanya di Jawa Tengah, kalau nggak salah. Ya, antara Cirebon sama mana? Tuh saya pernah lihat ke situ. Bukan karena saya memuja-muja. Jangan salah ya. Bukan saya mau, udah susah hidup, susah lah. Ngikutin Yesus terus percuma lah. Ya, udahlah kita cari haluan lah, ganti yang lain. Ya. Bukan. Saya iseng-iseng lewat situ, teman saya bilang, "Nih, tahu nggak nih, Gunung Kemuskus ini tempat pemujaan. Mau minta apa? Minta kekayaan? Minta penglaris? Minta jodoh?" Itu ada di sana. Ya, kalau kita mencari jodoh, kita bisa pasangan dengan orang lain nggak apa-apa. Yang penting bisa bermain di situ. Nanti kita akan dapat jodoh. Itu kan ajaran yang gemblung. Ya. Dan pada saat iblis berkata kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah semuanya itu. Jikalau engkau sujud menyembah aku, maka akan kuberikan semuanya itu kepadamu." Sebenarnya soal kekayaan ini, kalau kita mau instan dapatnya, nggak usah susah-susah. Carilah iblis, carilah tempat pemujaan-pemujaan. Maka apa yang dijanjikan iblis itu akan terjadi dalam dirimu. Karena apa? Pada saat iblis berkata kepada Yesus seperti itu, "Semuanya ini akan kuberikan kepadamu," Yesus tidak membantah. Yesus tidak menyanggah bahwa iblis yang berkata, "Semuanya ini kuberikan kepadamu," karena memang kerajaan dunia ini sudah diberikan kepada iblis untuk menghancurkan umat manusia. Semuanya itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Bukan menyembah Tuhan, menyembah Lucifer. Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Saya tidak tahu apakah pada hari ini kita masih ada yang main-main dengan kekuasa kegelapan. Apakah kita masih tidak serius mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti Allah Bapa di surga? Karena Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Tidak ada yang lain tempat berbakti kita, tempat bersekutu kita, tempat kita mencari kemuliaan, hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah lulus dari ujian-ujian itu. Yesus telah setia menghadapi ujian-ujian itu. Dia tidak tergiur, dia tidak menyombongkan dirinya. Sebenarnya semuanya itu juga bisa dia lakukan, tetapi dia tidak lakukan. Dan dia berkata, hanya kepada Tuhan sajalah engkau harus berbakti. Itu Yesus dicobai
sebelum Yesus memulai pelayanannya. Tetapi Yesus tetap setia. Dan setelah Yesus dicobai oleh iblis, dan Yesus berkata yang benar dan menohok iblis itu, maka lihatlah malaikat-malaikat melayani Yesus. Nah, di akhir pelayanannya, apakah Yesus ini masih tetap setia menjalankan misinya untuk menyelamatkan umat manusia yang telah diberikan oleh Allah Bapa di surga kepadanya? Yesus tetap setia. Dalam Matius 26 ayat 38 sampai dengan 44, kalau kita baca nanti di rumah, Yesus berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Kemudian Yesus maju ke depan sedikit dan sujud kepada Allah dan berkata, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Yesus sebenarnya pada saat itu, kalau boleh ya Bapak, biarlah cawan penyalipan ini, cawan penyiksaan ini lalu daripadaku. Tetapi kata-kata yang indah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada saudara dan saya, karena dia setia untuk menyelamatkan saudara dan saya, dia berkata kepada Bapaknya, tetapi kehendakmu lah yang terjadi, jangan kehendakku yang terjadi. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Kadang-kadang, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering memaksakan kehendak kita dalam hidup kita ini. Kita mau agar Tuhan ini mengabulkan segala permintaan kita. Segala doa-doa yang sudah kita panjatkan kepada Tuhan itu agar dikabulkannya. Tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Tuhan tidak mau mengabulkan dan menuruti permintaan saudara, pasti Tuhan sudah menyediakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Amin. Percayalah Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau doa-doa kita ini belum dijawab oleh Tuhan, bahkan tidak dikabulkan sama sekali, bersukacitalah. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk saudara dan saya. Kita pribadi, tubuh kita ini milik kita, kehidupan kita ini milik kita, tetapi kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi dengan diri kita. Benar? Benar. Ya, karena mati aja kapan kita nggak tahu. Besok apakah kita masih hidup atau enggak, kita nggak tahu. Ya. Banyak teman-teman saya yang hari ini pergi dengan saya, kemudian besoknya saya dengar sudah pulang ke rahmatullah. Sudah dipanggil Bapak. Mending kalau dipanggil Bapak ke surga. Kalau dipanggil Bapak nanti untuk masuk ke dalam neraka, waduh, minta ampun nangisnya Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkataan ini dilakukan oleh Yesus sebanyak 3 kali. Tetapi biarlah jangan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Yesus berkata kepada Tuhan, kepada Allah Bapa di surga dengan sujud kepada Bapaknya.
Dan dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi ya Bapak. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Begitu juga Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan sepenuhnya. Kita harus setia sampai akhir kepada Tuhan. Walau apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, setialah kepada Tuhan dalam hidup kita ini. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya, makanya Ketua Sinode kita, Pak Erastus Sabdono, begitu luar biasa. Ya, Bapak Gembala kita, Pak Yopi, mungkin Pak Jaya, sering sekali menghadiri doa pagi yang diadakan oleh GSKI. Itu bukan untuk kepentingan siapa-siapa. Itu untuk kepentingan saudara. Untuk kepentingan kita. Karena dengan kita berdoa, kita berjaga-jaga. Agar kita ini jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa Yesus mengutarakan doa ini kepada Allah Bapanya sebanyak 3 kali? Karena dia tahu persis kehendak Bapalah yang terbaik untuk dirinya. Walaupun secara mata duniawi Yesus itu menjadi tontonan umat manusia pada saat itu. Dia mati di kayu salib. Tetapi pada endingnya, akhirnya dia mati di kubur, bangkit, dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, karena dia tetap setia sampai akhir menjalankan misi Bapa di surga untuk menyelamatkan saudara dan saya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Lukas 2 ayat 10 sampai dengan 11, di situ dikatakan ketika seorang malaikat menampakkan diri kepada para gembala yang sedang di padang menjaga kawanan ternak yang dijaga pada malam hari itu, mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, Natal ini tidak dapat dipisahkan dari kesukaan besar yang tadi saya sudah katakan dan kasih setia Yesus kepada umat manusia. Kalau tidak ada kasih, kalau tidak ada cinta dalam hidup kita, kira-kira kita bisa setia? Suami istri yang kasihnya dan cintanya telah lenyap, telah hilang dalam hidupnya. Dan apabila ada will atau pill, pasti dia akan beralih. Karena kasih dan cinta itu sudah tidak ada dalam dirinya. Yang membuat seseorang setia sampai akhir karena ada kasih dan cinta. Benar? Karena begitu besar kasih Allah kepada umat manusia, maka dia memberikan anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya bagi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal.
Jadi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peliharalah kasih dan cinta dalam hidup kita ini. Bentuk kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan, pasti kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Amin. Amin. Kalau tidak ada kasih dan cinta, tidak mungkin kita bisa melakukan perintah-perintah Allah dalam hidup kita. Pak Robi sama Ibu Lina, karena ada saling kasih dan cinta, Ibu Lina mau minta sesuatu, pasti kalau Pak Robi mampu memberikannya, pasti diberikan. Begitu juga dengan Ibu Lina. Ya, begitu juga dengan yang lainnya, pasangan suami istri. Ya. Tetapi kasih manusia itu bisa luntur kalau tidak dilandasi dengan firman Allah yang benar. Kesetiaan manusia itu bisa luntur karena tidak ada firman Allah dalam dirinya. Bahkan mungkin dia menganggap bahwa Allah itu hanya dongeng saja. Kadang-kadang saya suka berpikir, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita manusia ini diciptakan oleh Tuhan. Dan lebih dalam lagi saya berpikir, Allah atau Allah Bapa di surga itu diciptakan oleh siapa ya? Kita tidak bisa berpikir seperti itu. Kita harus percaya bahwa Allah sudah ada dari sononya. Dan pikiran kita ini tidak bisa sepikir dengan pikiran Allah. Karena kita adalah ciptaannya. Tetapi banyak manusia, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau pikiran Allah itu tidak sejalan dengan pikiran manusia, maka itu bukan firman Allah. Banyak manusia yang menginginkan pikirannya itu harus sama dengan pikiran Allah. Bukan pikiran Allah yang kita samakan, kita tanamkan dalam diri kita, tetapi kita memaksakan kehendak pikiran kita ini supaya Allah sepikiran dengan kita. Nggak nyambung. Natal tidak dapat dipisahkan dari kesukaan besar dan kasih setia Yesus. Yesus telah setia sampai akhir. Dia telah memperlihatkan, mempertontonkan kepada saudara dan saya bagaimana kesetiaan itu. Kira-kira satu pertanyaan dari saya. Pada saat Yesus lahir ke dunia, dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai manusia tentunya. Nah, kalau sebagai manusia, berarti Yesus yang telah lahir dulu itu sama dengan saudara dan saya. Kira-kira kalau Yesus itu sama dengan saudara dan saya, pada saat itu bisa nggak Yesus nggak setia? Bisa nggak Yesus membawa karepnya sendiri? Seperti kita nih membawa karepnya sendiri. Bisa. Karena Yesus terlahir seperti manusia. Kalau ada orang yang beranggapan, oh jangan samain saya dengan Yesus, Pak. Yesus itu Tuhan. Ya. Loh, kalau gitu Tuhan yang kita sembah itu tidak adil dong. Kalau Yesus pada saat lahir ke dunia tidak sama dengan kita pada saat ini. Ya. Loh kalau gitu, kalau Yesus Tuhan, kenapa saya mesti ngikutin perintah-perintah Tuhan? Saya ini manusia. Nggak bisa saya ngikutin seperti Tuhan. Yesus itu manusia seutuhnya seperti saudara dan saya. Tapi dia tetap mau melakukan kehendak Allah dalam dirinya dengan setia sampai akhir. Itulah sebabnya Yesus ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Dan bahkan Allah Bapa berkata kepadanya,
inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur pada hari ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus yang sudah kesekian kalinya. Tetapi sudahkah kita benar-benar nanti setia kepada Dia sampai akhirnya? Perjalanan kita ini masih panjang, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang pencobaan dan kesusahan dapat membuat kita ini tidak setia kepada Tuhan. Kita melenceng kepada Tuhan. Kita kesana kemari mencari sesuatu yang bukan dari Tuhan. Nah, sebagai ayat penutup, Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau lihat di dalam Ulangan. Ya, Ulangan 32, Ulangan 5 ayat 32 sampai dengan 33. Ya. Saya akan bacakan kitab Ulangan 5 pasal ayat yang ke-32. Atau dari ayat 31 ya sampai dengan 33 saya bacakan. Tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku, akunya aku besar. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Kabar baik ini harus diberitakan kepada semua orang. Ya, perintah-perintah Tuhan ini harus diberitakan di lingkungan kita, terutama di dalam keluarga kita ini. Ya. Dan ayat 30 mengatakan, maka lakukanlah semuanya itu, yaitu perintah-perintah Tuhan itu, dengan setia. Seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri. Penekanannya di sini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia. Tanpa kesetiaan yang ada dalam hidup kita, kita tidak akan bisa hidup bersama-sama dengan Bapa di surga, di langit yang baru, bumi yang baru. Hanya orang-orang yang setialah di muka bumi ini yang dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Ayat 33 mengatakan, segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kamu jalani. Bukan didengar saja seperti sekarang ini. Firman Tuhan itu di samping kita dengar, kita baca, juga kita jalani dalam hidup kita ini. Supaya kamu hidup. Dan baik keadaanmu, serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah perintah Tuhan itu dengan setia dalam hidup kita. Walaupun badai menerpa kehidupan kita. Walaupun persoalan-persoalan mengguncang kehidupan kita. Tetapi yang Tuhan inginkan kepada saudara dan saya, agar kita tetap setia. Karena Tuhan yang Bapak Ibu sembah
bersama dengan saya. Dia adalah Allah yang setia. Walaupun kita tidak setia, tetap Allah itu setia. Setia untuk apa? Boleh kita tidak setia kepada Allah, tetap Allah itu setia menjalankan tatanan hukumnya di muka bumi ini. Bagi orang yang melanggar tatanan hukum daripada firman Tuhan itu, dia akan mendapatkan hukuman. Itulah kesetiaan Allah, tidak pilih kasih. Bagi yang melanggar akan diberikan punishment. Bagi yang tidak melanggar akan diberikan reward, ya, hadiah, yaitu hidup bersama Bapa di surga, di langit yang baru dan bumi yang baru. Itulah Allah yang setia, yang Bapak, Ibu, Saudara sekalian sembah bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.